Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Hasanah, NIM 190110082. Saya dari kelas 3 Piawet. Video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau tugas UAS mata kuliah pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini. Dalam video ini, saya akan menjelaskan seluruh rangkaian materi yang sudah dipelajari dalam mata kuliah pembelajaran Al-Quran anak usia dini. Materi yang pertama yaitu tentang prinsip-prinsip pembelajaran Al-Quran anak usia dini. Adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu yang pertama pembelajaran holistik. Pembelajaran holistik ini artinya pendekatan secara menyeluruh, baik meliputi membaca, menulis, memahami, atau menghayati. Yang kedua yaitu metode yang mudah, menarik, dan menyenangkan. Artinya dalam kita mengajarkan anak Al-Quran harus menggunakan cara yang mudah agar anak itu dapat memahami apa yang kita ajarkan, menarik dan menyenangkan. Misalnya kita menggunakan media-media yang menarik dan menyenangkan agar anak itu tidak cepat bosan dalam belajar Al-Quran. Yang ketiga yaitu pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif artinya melibatkan antara guru dengan siswa, baik secara fisik, psikis maupun emosinya dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu dengan pendekatan bermain. Pendekatan bermain artinya pembelajaran yang disajikan dalam bentuk permainan karena kita tahu bahwa dunia anak adalah dunia bermain. Yang kelima yaitu sesuai dengan tahap perkembangan anak. Artinya kita tidak bisa mengajarkan anak yang umur 2-3 tahun sama cara kita mengajar dengan anak yang usia 5-6 tahun, karena tahap perkembangan anak usia 2 tahun sama anak yang usia 5 tahun ke atas itu kan berbeda. Jadinya pembelajaran yang kita terapkan harus sesuai dengan apa yang menjadi tahap perkembangan anak pada masa itu. Yang keenam yaitu bertahap dan kontinu atau terus-menerus. Yang ketujuh yaitu memberikan motivasi. Selain kita menjadi guru, kita juga sebagai motivator yang memberikan motivasi kepada anak agar anak itu terus semangat dan mau belajar. Yang kedelapan, tidak memaksa. Yang kesembilan, memperhatikan individual differences anak, karena setiap anak itu memiliki kepribadian yang berbeda. Dan yang kesepuluh adalah didukung oleh tenaga pendidik atau guru yang memiliki wawasan Al-Quran dan berakhlakul karimah. Materi yang kedua yaitu tentang tujuan pembelajaran Al-Quran pada anak usia dini. Adapun tujuan pembelajaran Al-Quran yang pertama yaitu melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah. Artinya kita mengajarkan anak untuk selalu taat kepada perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dan sesuai dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bacaan yang fasih, tartil, dan mujawwad. Nah, yang ketiga yaitu menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran mulai sejak dini. Artinya kita menanamkan rasa cinta kepada anak itu sejak dini untuk yang keempat yaitu memberikan pemahaman kepada anak tentang makna atau isi kandungan Al-Quran melalui metode dan pendekatan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Yang kelima, meletakkan dasar-dasar kemampuan untuk menulis Al-Quran, mulai dari menulis huruf hijaiyah sampai pada melatih kalimat bimbing atau kalimat Al-Quran dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan materi selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup pembelajaran Al-Quran anak usia dini. Pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini dilaksanakan secara holistik atau menyeluruh, tidak terpaku pada salah satu aspek saja. Nah, adapun cakupan pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini adalah membaca, atau materi yang kedua adalah menghafal dan memahami atau cerita untuk anak usia dini dalam Al-Quran. Banyak sekali kisah yang dapat dalam Al-Quran yang dapat kita ceritakan pada anak dan mengambil pesan moral yang terdapat dalam cerita tersebut. Adapun kisah yang dapat kita ceritakan seperti kisah Nabi, yaitu Nabi Yusuf, Nabi Adam, dan lain sebagainya.
Terdapat juga dalam materi yang ketiga yaitu tentang strategi memahami kandungan Al-Quran anak usia dini melalui metode bercerita. Metode bercerita adalah kita bercerita atau membacakan kisah yang ada dalam Al-Quran, karena betapa pentingnya kisah atau cerita. Bahkan Allah sendiri menyampaikan kisah para rasul dalam Al-Quran. Nah, tentunya kisah para rasul ini bukan kisah fiktif atau mengarang, namun kisah para rasul ini adalah kisah nyata. Dari metode dalam cerita ini adalah yang pertama mengenal moral yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Yang kedua, mengenalkan nilai-nilai atau pesan moral yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Quran. Yang keempat, menanamkan semangat mempelajari Al-Quran. Dan yang kelima, yaitu mengembangkan kecerdasan spiritual anak. Pertama ada namanya tahap perencanaan. Nah, tahap perencanaan ini kita mempunyai rancangan atau rencana dalam ketika kita ingin menyampaikan sebuah cerita. Dalam tahap perencanaan ini, yang pertama kita menetapkan tujuan dan tema cerita. Artinya kita menyampaikan tujuan kita, apa yang ingin kita sampaikan kepada anak harus sesuai dengan tema. Misalnya pada hari itu kita ingin menceritakan tema tentang binatang, maka tujuannya harus sesuai dengan temanya. Maka selanjutnya kita harus memilih atau memilah cerita mana yang akan kita ceritakan, yaitu menetapkan teknik bercerita. Nah, teknik bercerita yang dimaksud adalah kita bercerita menggunakan media atau tanpa media. Nah, kalau kita menggunakan media, berarti kita harus membawa media ketika kita bercerita kepada anak. Misalnya kita menggunakan media buku. Nah, di dalam buku tersebut ada sebuah gambar atau sebuah cerita. Nah, itu yang kita jelaskan kepada anak. Yaitu menyiapkan media tanpa media. Hanya kita bercerita menggunakan media seperti gambar, media audio, media boneka tangan dan lain sebagainya. Atau menghafal cerita. Artinya kita sudah benar-benar menguasai isi cerita tersebut agar pada saat kita bercerita kita bisa mengembangkan atau mengkreasikan cerita tersebut. Dalam tahap pelaksanaan ini ada namanya kegiatan awal. Nah, kegiatan awal ini yang pertama kita mengatur tempat duduk dan menyampaikan tujuan dan tema cerita. Misalnya sudah kita mengatur tempat duduk, selanjutnya kita memberi gambaran atau penjelasan tentang apa yang akan kita ceritakan. Misalnya tema hari ini kita akan menceritakan tentang kisah orang-orang soleh yang ada dalam Al-Quran. Kita menuturkan dan mengembangkan cerita, artinya kita menyampaikan atau mulai menuturkan cerita sambil diimprovisasi atau dikembangkan. Menyampaikan teknik bertutur yang sesuai. Salah satu teknik bertutur yaitu mengatur intonasi suara. Misalnya satu orang yang bercerita namun dapat mengatur intonasi suaranya, misalnya seperti suara orang kayak nenek-nenek atau kakek-kakek, sambil suara hewan seperti suara harimau, mengajukan pertanyaan yang sesuai atau yang berkaitan dengan isi cerita tersebut. Yaitu kegiatan akhir, yaitu bersama-sama menyimpulkan cerita dan menjelaskan hikmah yang terkandung dalam cerita. Yaitu tahap evaluasi atau penilaian. Nah, tahap evaluasi atau penilaian ini dapat berupa tanya jawab atau performance atau materi yang selanjutnya yaitu memahami Al-Quran melalui metode lagu. Metode lagu adalah metode pembelajaran Al-Quran yang dilakukan dengan cara berdendang dengan mengeluarkan suara yang merdu, nada yang enak didengar, dan kata yang mudah dihafal. Bernyanyi ini yang pertama yaitu bersifat menyenangkan, kedua dapat mengatasi kecemasan, yang ketiga bernyanyi merupakan media untuk mengekspresikan perasaan. Misalnya kita sedang sedih, nah kita bisa mengekspresikan perasaan kita melalui bernyanyi. Yang selanjutnya dapat membantu membangun rasa percaya diri pada anak. Yang selanjutnya bernyanyi dapat membantu daya ingat anak, dan yang terakhir bernyanyi dapat mengembangkan rasa humor. Metode lagu ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu lagu terjemahan ayat atau surah dalam Al-Quran. Misalnya terjemahan surah
Al-Fatihah, langkah-langkah An-Nas, metode dan lain sebagainya. Yang pertama ada namanya tahap perencanaan. Yaitu lagu yang diformulasikan dari memilih dan makna yang terkandung dalam lagu yang sesuai dengan tema. Yang kedua menyiapkan media, gambar, instrumen musik, MP3, video dan lain-lain. Selain tahap perencanaan ada juga namanya tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini ada namanya kegiatan awal. Nah, kegiatan awal yang pertama memberikan pengantar tentang lagu yang akan dinyanyikan. Artinya memberi gambaran terkait dengan lagu yang akan dinyanyikan. Selain kegiatan awal ada namanya kegiatan inti. Nah, jika yang dinyanyikan adalah lagu-lagu baru, berarti guru harus memberikan contoh terlebih dahulu, misalnya 1 baris 2 baris menyanyi bersama. Yang akan dinyanyikan, siswa dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, misalnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Misalnya kelompok 1 bernyanyi bait pertama, kelompok 2 namanya kegiatan akhir, bait ketiga. Nah, di kegiatan akhir ini guru memberikan penjelasan tentang makna dalam lagu tersebut dan menyanyikan kembali pada lain kesempatan. Ada namanya tahap evaluasi atau penilaian, dapat berupa performance atau penilaian. Metode selanjutnya adalah metode terjemahan dan gerakan. Yang dimaksud dengan metode terjemahan dan gerakan ada juga namanya metode bermain peran. Metode bermain peran adalah metode pembelajaran yang dilakukan oleh 2 orang siswa atau lebih, di mana siswa melakukan interaksi dengan memainkan peranan berdasarkan skenario yang dipersiapkan oleh guru. Materi yang selanjutnya tentang ruang lingkup pembelajaran membaca Al-Quran untuk anak usia dini, tentang pengenalan huruf hijaiyah. Yang pertama, mengenalkan huruf hijaiyah. Pengenalan huruf hijaiyah bertujuan agar anak dapat melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan fasih maupun membedakan antara satu huruf dengan huruf lainnya, baik dari segi makhrajnya maupun sifat hurufnya. Nah, pelafalan huruf yang tepat akan menjadi dasar yang baik bagi anak untuk pembelajaran pada harokat berikutnya. Pengenalan harokat dalam beberapa metode dalam seperti metode Iqra, metode benar-benar metode qiraati materi dilakukan bersamaan dengan pengenalan, maka itu pula yang diawali dengan harokat fathah. Sedangkan dalam metode Baghdadiyah dimulai dengan mengenal nama-nama huruf, kemudian dilanjutkan dengan huruf berharokat fathah, disusul harokat kasroh, domah, fathatain, kasrotain, domatain, dan seterusnya. Yang ketiga, mengenal huruf bersambung. Pengenalan huruf bersambung dilakukan setelah pengenalan huruf hijaiyah dan harokat. Nah, pengenalan huruf sambung ini untuk memudahkan anak dalam membaca Al-Quran. Hal ini bisa dilakukan dengan guru membaca satu huruf dan disambung oleh anak. Pada tahapan awal pengenalan huruf sambung dilakukan dengan benar-benar memahami huruf dan terus meningkat harokat dan hafal dengan baik bagaimana cara membaca dan mengucapkan setiap huruf. Materi yang selanjutnya yaitu tentang metode belajar membaca Al-Quran dengan metode Al-Baghdadi dan Iqra. Metode Al-Baghdadi adalah berasal dari katanya, yaitu Al-Baghdadi. Metode ini berasal dari kota Baghdad, Irak. Nah, metode ini adalah metode tersusun. Maksudnya suatu metode yang tersusun secara berurutan dan merupakan sebuah proses ulang atau lebih dikenal dengan sebutan metode alif, ba, ta, sampai ya. Nah, metode ini adalah metode pembelajaran Al-Quran dengan cara pembelajaran metode Al-Baghdadi. Cara pembelajaran metode ini dimulai dengan mengajarkan pada tahap ini anak dituntut untuk menghafal ya dan pembelajaran tersebut termasuk lam, alif, dan hamzah diikut sertakan tanpa menggunakan harokat dengan cara mengejanya dan menulis dan menghafalkannya. Contohnya seperti alif, ba, ta, sa, dan seterusnya sampai dengan ya.
Tahap yang kedua yaitu tahap pengenalan huruf dengan harokat. Setelah anak menghafal huruf hijaiyah yang tidak menggunakan tahap harokat, tahap selanjutnya pengenalan huruf sambung. Pada tahap ini anak-anak akan diajarkan bagaimana sudah diberi huruf yang disambung dan diajarkan juga bagaimana cara membacanya. Contohnya a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, dan sampai seterusnya. Tahap yang keempat yaitu tahap kelebihan dan kekurangan metode Al-Baghdadi. Yang pertama, kelebihannya adalah dan dapat belajar karena sebelum diberi materi siswa sudah mereka hafal untuk hijaiyah, membaca surah bahan atau materi pada juz secara atau yang biasa kita sebut sekuensif. Yang ketiga, pola bunyi atau susunan huruf sudah disusun secara rapi. Yang keempat, metode Al-Baghdadi lebih simpel dan sistematis. Adapun kekurangannya, yang pertama membutuhkan waktu yang lama karena harus menghafal huruf hijaiyah dan harus dieja. Yang kedua, siswa kurang aktif karena harus mengikuti guru dalam membaca. Yang ketiga, kurang variatif karena menggunakan satu jilid saja. Selanjutnya yaitu metode Iqra. Metode Iqra adalah metode membaca Al-Quran. Selanjutnya langkah-langkah pada latihan membaca. Adapun buku panduan Iqra terdiri dari bacaan yang benar dan diikuti oleh muridnya. Dimulai dari tingkat yang sederhana, tahap atau santri melihat gerak-gerik bibir guru, ditambah satu jilid lagi yang berisi tentang doa. Pula sebaliknya, guru melihat gerak-gerik bibir santri untuk mengajarkan makhrajul huruf serta menghindari kesalahan dan pelafalan huruf, atau untuk melihat apakah santri sudah dapat dalam menghafal atau belum. Nah, karakteristik metode Iqra ini adalah terdiri dari 6 jilid dengan varian warna cover yang jelas yang memikat perhatian anak-anak usia dini. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan santri menjawab, atau guru menunjuk bagian-bagian huruf tertentu dan santri menjawabnya. Materi selanjutnya yaitu tentang metode belajar Al-Quran menggunakan metode qiraati dan ummi. Metode qiraati adalah suatu metode membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan ilmu tajwid. Metode qiraati ini mempunyai visi, misi, moto, dan tujuan. Antara lain, visinya adalah membudayakan membaca Al-Quran dengan tartil, sedangkan misinya adalah mengadakan pendidikan Al-Quran untuk menjaga, memelihara kehormatan dan kesucian Al-Quran dari segi bacaan dan tartil. Yang kedua, meningkatkan para guru agar lebih berhati-hati jika mengajarkan Al-Quran. Yang ketiga, mengadakan pembinaan para guru atau calon guru dengan objektif. Yang keempat, mengadakan bimbingan tidak diperjualbelikan secara bebas. Yang kedua, yang guru qiraati harus lulus tahsin dan melakukan pembinaan. Metode qiraati ini adalah tidak semua orang bisa mengajar qiraati, tetapi qiraati bisa diajarkan pada semua orang. Dan tujuan metode qiraati adalah santri bisa membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan tajwid. Selanjutnya, strategi pengajaran metode qiraati. Yang pertama, individual, yaitu peserta didik membaca secara individu maju satu persatu kepada guru sesuai halaman masing-masing. Yang kedua, klasikal individual, yaitu mengajar dengan cara membagi waktu menjadi dua. Sebagian waktu digunakan untuk membaca secara bersama-sama. Selebihnya, kelebihannya adalah praktis, mudah dipahami dan dilaksanakan oleh peserta didik. Yang kedua, siswa lebih mengajarkan secara bersama-sama setiap halaman dan setiap halaman judul dan diteruskan secara individu pada halaman sesuai maupun siswa halaman masing-masing mendapatkan
musyahadah setelah Dan yang lulus keempat tes. yaitu klasikal baca Sedangkan simak kekurangan murni, itu yaitu semua siswa siswa adalah yang menerima pertama siswa tidak dapat pelajaran membaca dengan cara membaca mengeja. bersama-sama. Yang kedua, Setiap siswa halaman kurang judul menguasai dilanjutkan huruf membaca hijaiyah serta individu urut 1 dan sampai 2 lengkap. secara bergantian. Selanjutnya yaitu metode Umi. Metode Umi yaitu salah satu metode pembelajaran Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dengan menggunakan bahasa ibu yang menekankan kasih dan sayang dengan metode klasik simak dan menjamin mutu. Metode Umi mempunyai visi, misi, moto, dan konsep dasar. Antara lain, visinya adalah menjadi lembaga terdepan dan melahirkan generasi Qurani, sedangkan misinya adalah mewujudkan lembaga profesional dalam menjaga Al-Quran. Membaca Al-Quran Kedua, bermain. membangun sistem manajemen pengajaran yang berbasis pada mutu. Yang ketiga, mewujudkan pusat pengembangan pembelajaran Al-Quran. Sedangkan motonya adalah Selain mudah permainan menyenangkan edukatif, kita dan juga dapat mengenalkan hati. huruf hijaiyah dengan menggunakan metode Tujuan bernyanyi, yaitu metode Umi anak adalah menyanyikan atau tidak lain menyebutkan agar melafalkan anak-anak bisa huruf-huruf membaca hijaiyah Al-Quran tersebut. sesuai dengan tajwid dan makhrajul huruf, mencintai Al-Quran dan cara membaca, menghafal, maupun mengamalkan dan mendapatkan manfaat dari Al-Quran tersebut. Dalam belajar membaca Al-Quran dengan cara bermain, kita bisa menggunakan permainan edukatif. Dengan permainan Metode yang edukatif, kedua yaitu anak metode akan meniru merasa huruf, tidak di mana tertekan saat guru belajar Al-Quran, seperti mencontohkan permainan huruf puzzle, terlebih yakni dahulu, misalnya menyusun huruf A. atau melengkapi. Kemudian Huruf-huruf anak akan hijaiyah meniru bentuk huruf tersebut. Selanjutnya tentang metode pembelajaran menulis Al-Quran. Adapun metode-metode yang digunakan, yang tentang pertama materi yaitu metode strategi menebalkan menghafal huruf, di Al-Quran. mana kita suruh anak Adapun untuk strategi menebalkan huruf. menghafal Misalnya Al-Quran kita yang pertama yaitu bermula menuliskan visi huruf dan secara visualisasi yang besar. atau Yang garis kedua, kecil-kecil. Nah, mengenalkan kita suruh Al-Quran anak pada untuk, anak sedini menebalkan huruf mungkin. tersebut Yang supaya ketiga, mendekatkan lebih jelas. anak dengan Al-Quran dengan berbagai cara, misalnya dengan mendengarkan muratul Al-Quran kepada anak, menggunakan dalam bentuk huruf teknologi kita bisa seperti menggunakan HP dan lain plastik atau sebagainya. tanah liat Yang untuk membentuk keempat, huruf memahami hijaiyah kemampuan seperti dan A, B, perkembangan A, anak. dan seterusnya. Dan yang kelima, terakhir memahami adalah gaya mewarnai menghafal huruf. anak. Materi yang terakhir yaitu tentang karakteristik guru pembelajaran Al-Quran anak usia dini. Yang pertama, fasih dalam pelafalan Al-Quran. Yang kedua, lancar dalam membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang ketiga, memiliki wawasan Al-Quran. Yang keempat, memiliki hafalan Al-Quran, setidaknya menghafal juz-juz amma. Yang kelima, menguasai metode dan